Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita bisa bertemu lagi. Oke, untuk hari ini, perkenalkan dulu. Perkenalan, nama saya Rendra Seto Prasetyo, asal dari Universitas PGRI Madiun. Hari ini saya, kalau nggak ada yang tanyakan, langsung aja ke materi tentang analisis kartu bintang. Sebelum materi analisis kartu bintang, sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu bintang? Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang pada seseorang, suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu piutang oleh Mbak Naya. Langsung aja kita lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang analisis kartu piutang. Untuk materi hari ini yang kita bahas itu ada yang pertama tentang penjelasan kartu piutang. Lalu yang kedua ada penjelasan jurnal penjualan. Yang ketiga tentang penjelasan jurnal penerimaan kas masuk. Lalu yang keempat tentang penjelasan jurnal umum, dan yang kelima adalah penghapusan piutang. Jadi ini adalah bab atau materi yang kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita membuat kartu piutang, kita terlebih dahulu untuk membuat jurnal penjualan, jurnal kas masuk, dan yang terakhir apa? Jurnal umum. Sebelum kita mengerjakan transaksi tersebut ke jurnal penjualan, di situ ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Apa yang dimaksud dengan syarat pembayaran tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Syarat pembayaran 2/10 N/30 maksudnya adalah apabila pembayaran kurang dari 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2%. Namun apabila pembayaran dilakukan lebih dari 10 hari maka diskon tersebut akan tidak berlaku. Pembayaran selambat-lambatnya dilakukan. Tolong tanggal, nomor faktur, keterangan track, syarat pembayaran, dan piutang terbaik di debit, penjualan kredit. Untuk transaksi pertama yang dimasukkan keterangan, ditulis nama toko, nama tokonya toko Perwati. Syarat pembayarannya tadi berapa? Dimasukkan ke dalam kolom syarat pembayaran. Lalu di kolom piutang dagang, debit, penjualan kredit dimasukkan nilai nominal transaksi tersebut. Berapa nominalnya? 1.500.000. Lanjut di transaksi yang kedua ada toko Padang. Keterangan ditulis nama toko, nama tokonya toko Padang. Syarat pembayarannya berapa itu? Di pengertian jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas contohnya penjualan barang dagang secara tunai, investasi pemilik, dan penerimaan pendapatan di luar usaha. Nah, kalau tadi jurnal penjualan tersebut mencatat penjualan secara kredit, kalau jurnal kas masuk ini mencatat penjualan secara tunai. Bedanya di situ ya. Fungsinya jurnal penerimaan kas untuk kartu piutang tersebut itu adalah untuk mencatat pembayaran piutang atau pelunasan piutang. Pembayaran. Tadi kan ada syarat 2/10 N/30. Jika pembayaran piutang dilakukan kurang dari 10 hari maka akan mendapatkan diskon. Dan kebetulan toko Perwati tersebut pembayaran piutangnya kurang dari 10 hari. Jadi toko Perwati tersebut mendapatkan diskon. Diskonnya berapa ini? 2%. Diskon 2% tersebut ditulis di dalam kas, yaitu 1.470.000. Potongan penjualan itu 2%-nya dari 1.500.000 tersebut, yaitu 30.000. Lalu di kolom kredit di bagian piutang dagang ditulis nominal pelunasan piutang tanpa diskon tersebut. Berapa itu nominalnya? 1.500.000. Kalian sebagai anak akuntansi itu sudah sering mengerjakan ya? Sudah paham gitu ya? Jadi sebelum saya mengangkat ke jurnal umum, kalau mungkin dari adik-adik ada yang bisa menjelaskan apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus. Ya, tadi pengertian tentang jurnal umum sudah dijelaskan oleh Mbak Nya. Tadi ada kata kunci, yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas.
Ada yang bisa menyebutkan transaksi-transaksi tersebut apa? Yaitu penjualan, yaitu pembelian, serta pencatatan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan harga uang. Barang dagangan. Jadi itu maksudnya di retur penjualan dan pengurangan harga. Ini cara mencatat ke jurnal punya. Retur penjualan dan pengurangan harga itu di kolom apa itu? Debit sebesar 50.000. lalu piutang dagangnya di kolom sebesar 50.000. dari ini bisa dipahami ya. Mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan penghapusan cadangan piutang. Penghapusan cadangan piutang. Apa sih itu penghapusan cadangan piutang? Penghapusan cadangan piutang itu gini. Apabila suatu toko tersebut tidak melakukan pembayaran piutang pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka perusahaan itu bisa melakukan penghapusan cadangan piutang ke toko tersebut. Jadi toko tersebut tidak wajib membayarkan sisa piutangnya ke perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut sudah melakukan penghapusan piutang kepada toko yang melakukan pembelian secara kredit tersebut. Bisa dipahami? Nah ini penghapusan cadangan piutang. Dalam memasukkan ke dalam jurnalnya itu ada dua metode. Pertama, metode langsung. Ini komentarnya. Dalam metode ini setiap piutang dagang yang telah dihapuskan akan langsung dibebankan di sebelah debit pada akun beban kerugian piutang dan di sebelah kredit akun piutang dagang. Itu beban kerugian piutang di debit, lalu piutang dagang di kredit. Itu maksudnya di situ cara kita memasukkan transaksi-transaksi yang kita pelajari tadi ke dalam kartu piutang. Kan kita sudah memasukkan transaksi-transaksinya tadi ke jurnal penjualan, jurnal kas masuk, jurnal umum, lalu kita mutasikan atau kita masukkan ke dalam kartu piutang. Untuk membuat kartu piutang itu masing-masing toko ada satu lembar kartu piutang. Tadi ada berapa toko? Dua toko. Berarti nanti kita membuat berapa kartu piutang? Dua kartu piutang. Nah kita pertama kali yaitu di sini ada toko Perwati. Di situ kita lihat nama toko Perwati, lembar ke-1 syaratnya 2/10 N/30. Batas kreditnya 30 hari. Ada yang tahu 30 hari itu dapatnya dari mana? Mana? Dari mana? N/30. Yaitu hari jatuh tempo di mana toko Perwati harus melakukan pelunasan piutang. Kita memasukkan ke kartu piutang. Di keterangan kita tulis penjualan dikarenakan itu masukkan di jurnal. Lalu dimutasinya, kalau kita melakukan pembelian secara kredit itu menambah piutang atau mengurangi piutang? Menambah piutang. Jadi maksudnya gimana? Di debit. Sebesar nominalnya. Berapa itu nominalnya? 1.500.000. Jadi kalau mutasinya di debit akan menambah saldo. Saldonya berapa itu? 1.500.000 di debit. Lalu kita lihat transaksi pada tanggal 10. Pada tanggal 10 November 2021 diterima pelunasan utang dari toko Perwati. Ini untuk kita panggil. Ini tetap nilai nominal transaksi yang pertama tadi. Jadi di cara masukkannya di keterangan itu dimasukkan pelunasan piutang. Kalau melakukan pelunasan itu menambah mengurangi piutang. Mengurangi piutang. Maksudnya di debit atau kredit? Besar berapa itu? 1.500.000. Jadi sisa saldonya toko Perwati berapa ini? Jadi toko Perwati tidak memiliki nomor piutang bisa dibuka. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Dian Gawati dari 11 Akuntansi 4. Siapa? Dian Gawati. Panggilannya siapa? Dian. Dian. Oke, Mbak Dian. Mbak Dian pilih nomor berapa? 1. Pilih nomor 1.
Bacakan soalnya ya. Sebelum melakukan pencatatan kartu piutang, kita perlu membuat 3 jurnal terlebih dahulu. Sebutkan 3 jurnal tersebut. Jurnal penjualan, Jadi, jawaban bisa ditulis di papan tulis. Itu ada speaker. Ditulis nomor 1. Jawabannya apa? Angkat atas ya jawab. Kita mengusi nomor 2, nomor 3 biar baik namanya. Gitu. Gimana jawabannya? Sama. tapi beda. Kalau saya langsung 5 juta ditambah 200 sama dengan 5.200, 5.200 dikurangi 2% sama dengan 5 juta 9. Gini. Sama. Caranya beda. Ditambahkan terlebih dahulu nilai transaksinya tersebut, baru dipotong 2%. Hasilnya tetap juga sama. Kita cocokkan ya. Nilai transaksinya 5 juta, ada potongan 2%, 2/100. 5 juta kali 2/100, hasilnya 10.000. 100.000. Berarti pembayaran yang dilakukan oleh toko Purwanti pada transaksi tanggal 10, 5 juta 2/100, hasilnya 4 juta. Yang ini sendiri. Kamu butuh yang mana? Kamu punya buku? Aku terus cukup baik. Berarti aku dulu ya, Bang. Menguntungkan nggak di sini? Buka buku. Sudah. Gimana? Pas nggak sama di sini? Gak usah disebut nominalnya, yang ini. Gak usah disebut nominalnya. Yakin itu? Tak boleh kalau yang disebut nominalnya berapa itu? Gak usah disebut. Yaudah Pak, kembali. Beri tepuk tangan untuk pengemudi. Ini soalnya ya sama-sama. Berarti dia kartu hitam ya? Kaki kalau bisa sing kerja dulu ya? Berarti kartu hitam ya? Masa ketahui? Kalau ada 2 toko berarti buat berapa? 11 atau 2? Satu telah terjadi transaksi Oktober 1 dijual barang dihitung secara kredit kepada toko Raka 200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 M/30 faktur nomor 1. Stop. Didetik transaksi tanggal 1 Oktober dijual. Oke, untuk materi hari ini saya akhiri. Jadi hari ini kesimpulannya kita belajar apa saja? Yang pertama, kita belajar tentang 1 jurnal sebentar loh, jurnal penjualan. Oleh kedua belajar hari ini saya akhiri. Semoga kedepannya adik-adik bisa mengerjakan tugas dengan lancar. Bisa mendapatkan tempat praktek sesuai dengan yang diinginkan. Tempat praktek semoga betah, nyaman. Kalau bisa yang mendapatkan gaji, kalau tidak ada gaji ya terima aja, tidak apa-apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.